Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk mahasiswa bahasa pemrograman. Di pertemuan ke-11 ini saya Ahmad Mutarom akan mengampu mata kuliah bahasa pemrograman ini untuk kuliah 11 sampai 15 ya. Di giliran saya menggantikan Pak Yakni di pertemuan 1 sampai 5, kemudian Pak Antoni Costa di pertemuan 6 sampai 10 ya. Oke, kita langsung saja kuliah 11 ini. Ya, nah, kita review sebentar bahwa tujuan dari kuliah bahasa pemrograman ini adalah untuk mencapai capaian disebut sesuai dengan kurikulum 2018. Nah, kita ketahui bahwa eh, mata kuliah bahasa pemrograman ini adalah ada di semester 4 dan tujuannya itu capaian yang akan dicapai itu eh, ada 5 ya, yaitu CPL 2, CPL 4, CPL 6, dan CPL 9 ya. Ini ya. Apa saja CPL 2, 4, 6, 8, 9 itu. Nah, ini ya CPL 2 itu menerapkan pengetahuan matematika ya dan IPA atau material ya, kemudian teknologi informasi ya. Nah, ini berkaitan dengan ilmu dasar sipil dan kemudian ilmu pengetahuan matematika dan IPA ya, dan menggunakan teknologi informasi berupa komputer ya dan software MATLAB ya. Kemudian CPL 4 adalah mampu atau memiliki daya kemampuan analisis dan merancang dan melaksanakan eksperimen laboratorium atau lapangan. Di sini kita fokusnya ke laboratorium komputer ya, karena menggunakan komputer. Kemudian CPL 6 itu memiliki kemampuan dan keterampilan memanfaatkan aplikasi alat ya, teknologi dan perangkat lunak ya. Seperti saya jelaskan di tadi, teknologinya komputer, perangkat lunaknya eh, software ya, software MATLAB ya. Dan CPL 8 memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan praktek di bidang teknik sipil, merencanakan, menyelesaikan, mengevaluasi tugas-tugas dalam batasnya. Nah, di sini dan CP8 ini nanti kita akan menerapkan kemampuan mahasiswa untuk membuat program untuk menghitung bidang teknik sipil, misalnya menghitung struktur balok, misalnya kan, yang sederhana saja, kemudian menghitung reaksi peletakan, kemudian menghitung bidang momen, menghitung bidang lintang, dan juga sampai menggambar diagramnya ya. Nah, ini akan kita pelajari sampai kuliah ke-15. Dan CPL 9 yaitu memiliki kemampuan kerjasama tim dari berbagai latar belakang dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ini perlu ditekankan ya, selain bisa bekerja sendiri, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kemampuan kerjasama tim karena akan tamat nanti di dunia kerja, mahasiswa akan bekerja bukan hanya bisa sendiri dan bisa bekerja sama tim. Nah, di sebelum pandemi COVID-19 ini, kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini karena bekerja sama dengan berbagai latar belakang mahasiswanya dan menghargai pendapat orang lain. Nah, karena pandemi ini, maka tugas kelompok ini ditiadakan diganti dengan tugas individu. Tapi intinya sama ya, itu mengerjakan tugas untuk mendukung nilai yang baik. Nah, konten atau isi dari kuliah saya dari minggu ke-11 sampai ke-15 di sini ada 5 ya. Jadi saya pisahkan per minggu atau per kuliah. Di minggu kuliah ke-11 ini atau minggu pertama ini kita akan mempelajari M-file dan algoritma diagram alir ya. Mungkin algoritma diagram alir sudah disinggung juga oleh Pak Yani di awal. Saya lihat di materinya Pak Yani di awal itu e-learning itu sudah ada menyinggungnya. Kemudian
kuliah ke-12 yaitu mengenai fungsi, masih fungsi juga, karena fokus kita ke fungsi yang terakhir minggu 11 sampai 15, yaitu menginteraksi dengan file eksternal dan plot dan subplot ya, lebih ke cetak mencetak ya. Kemudian minggu ke-13 kita akan belajar fungsi dan aplikasinya pada bidang struktur. Misalnya di sini kita menghitung balok ya, atau struktur balok sederhana atau cantilever ya. Nanti kita akan menghitung reaksi pelentakan, bidang momen, dan bidang geser ya. Nah, kemudian minggu ke-14 kita akan contoh perhitungan pada balok sederhana ya, balok cantilever ya. Nah, dengan beban, bisa beban terpusat, bisa beban terbagi rata ya, tergantung dari ininya ya, tergantung dari bebannya. Oke, yang minggu ke-15 atau minggu ke terakhir kita akan saya akan membahas tugas individu ya. Di sini awalnya tadi saya jelaskan ya, tugas kelompok yaitu untuk menilai kemampuan kerjasama tim ya. Tapi karena pandemi maka mulai tahun kemarin tugas kelompok ini diubah menjadi tugas individu. Nanti tugasnya adalah membuat M-file program struktur balok ya. Itu saja mungkin materi yang akan saya sampaikan dari minggu 11 sampai ke minggu ke-15 ya. Oke, kita masuk ke minggu 11 ya. Minggu 11 apa saja yang kita pelajari? Nah, materi utama adalah M-file sebagai fungsi ya. Kita tahu bahwa untuk memanggil ini kita membuat M-file ya, jadi tidak perlu kita ketik-ketik lagi di command window. Kita buat file program, kemudian disimpan dalam M-file ya. Kemudian kalau mau kita gunakan kita tinggal panggil nama filenya. Nah, di sini dalam script program jika ingin mengubah parameter input program maka kita harus mengubah di editor terlebih dahulu ya kan. Padahal jika kita menjalankan satu program berulang kali dengan nilai input yang berbeda-beda, misalnya dalam proses iterasi optimasi, maka dibutuhkan waktu yang atau fokus yang berbeda ya. Nah, untuk itu kita perlu M-file sebagai suatu fungsi sebagai kebutuhan kita. Nah, ini rumusnya adalah function ya. Function kemudian kurung kotak atau kurung kurawa, kurung kotak ya, kurung peta, argumen output sama dengan nama fungsinya, kemudian argumen input dalam kurung biasa ya. Nah, di sini ada function, kemudian ada argumen output, yaitu data-data yang akan dicari, kemudian argumen input, data-data yang diketahui ya, dan nama fungsinya. Kemudian antara input dengan output itu kita ada proses ya, proses ini yaitu rumus-rumus yang digunakan untuk mendapatkan output. Nah, jadi kalau kita ketik di editor ini ada function, nanti ini ada n ya. Nah, ini rumusnya argumen output, nama fungsi input. Oke, jadi ketik saja argumen ini ya. Kemudian cara memanggilnya juga beda atau menjalankan M-file-nya. Kalau di program M-file biasa kalian cukup memanggil nama fungsinya saja, nama filenya saja. Lalu ketik misalnya ini ya rumus segitiga atau rumus lingkaran. Tinggal panggil ketik rumus lingkaran. Nah, kalau untuk menjalankan fungsi M-file itu berbeda. Kita harus memanggil juga apa yang akan argumen output dan juga nilai argumen inputnya. Nah, bedanya di sini nilai argumen inputnya langsung kita masukkan. Kalau yang di program biasa yang interaktif kita masukkan nilai X-nya, masukkan nilai Y. Nah, kalau di sini langsung kita ketik di sini ya. X, Y, misalnya Z, ya, langsung di sini. Nah, kemudian berkaitan dengan M-file juga kita harus juga tahu dengan algoritma ya. Mungkin sudah disinggung juga oleh Pak Yani bahwa algoritma adalah suatu prosedur atau langkah penyelesaian. Jadi tahapannya, langkah-langkah ya. Jadi algoritmanya mulai dari membuat ininya ya, input, kemudian proses, kemudian sampai output, kemudian mencetak ya, menampilkan di command window atau mencetak di notepad ya. Tuh. Kemudian flowchart adalah suatu teknik untuk menggambarkan proses ya. Nah, itu biasanya flowchart itu menggunakan simbol atau blok-blok ya. Nah, simbol itu mempunyai arti sendiri ya. Nah, ini yang paling umum menggunakan simbolnya itu kayak elips ini yaitu mulai atau akhir ya dari proses ya. Mulai atau akhir atau start end ya.
Kemudian satu proses itu rektangular ya, simbolnya rektangular. Kemudian untuk tes satu kondisi, misalnya tes satu kondisi atau kondisi misalnya Anda menggunakan kondisi penyataan kalau MATLAB itu menggunakan apa? Menggunakan if else and ya dan juga switch case. Nah, ini kondisinya begini. Nah, atau juga perulangan perulangan itu for n dan while n. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian untuk input dan output data menggunakan jajaran genjang seperti ini ya. Ingat ini input atau output data ya. Jadi harus pasang ya, ada input ada output ya. Atau kalau misalnya tidak masalah ya tinggal buat rectangular saja, proses saja ya. Nah, empat ini yang paling sering digunakan. Dan juga ada juga simbol-simbol yang lain ya kayak ini ya bulat ya konektor simbol, kemudian eh, ada ada segi heksagonal, kemudian ada simbol disk dan storage, ya, kemudian ada simbol punch card, kemudian ada simbol dokumen. Yang ini yang yang ada ya. Tapi yang paling sering gunakan yang empat ini ya. Jadi selain kita nanti membuat M-file dan function, kalian juga harus mengetahui eh, algoritma ya, algoritma dan flowchart yang digunakan ya. Dan ini menjadi nanti di tugas individu, tugas besarnya akan ditanyakan ya. Jadi M-file-nya apa, algoritmanya apa, dan juga flowchart-nya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian untuk review sebentar bahwa operasi bilangan operator ini memang sangat penting ya, harus diulang-ulang terus masih karena masih banyak mahasiswa yang sering lupa ya, sering lupa ya. Di sini bahwa operasi operator ini tergantung prioritas. Yang mana duluan dijalankan ya yang prioritasnya nomor satu lebih tinggi ya satu, dua, tiga atau empat ya. Nah, jadi di sini yang prioritasnya lebih dilakukan dulu oleh komputer dan juga kalkulator juga kalian sudah coba di kalkulator HP-nya bahwa yang paling tinggi itu adalah kurung ya atau pengelompokan. Ya. Itu prioritas utama pasti itu pertama kali dilakukan. Prioritas kedua yaitu pangkat ya atau bintang dua ya. Nah, kemudian yang prioritas ketiga yaitu perkalian dan eh, pembagian. Kemudian untuk prioritas yang terakhir yaitu paling bawah yaitu prioritas 4 yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjutkan. Nah, ini latihan membuat M-file. Nah, di sini ada contoh segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku A, B, C, D. B adalah alas, A adalah tinggi, C adalah sisi miring. Nah, jadi apa yang akan kita tanyakan di sini adalah membuat uh, inputnya adalah sisi alas dan sisi tinggi, kemudian yang akan dicari adalah sisi miring, kemudian luas lingkaran dan juga keliling lingkaran. Oke, langsung kita ke buka MATLAB-nya ya, function, command itu new script ya. Oke, ini ininya jangan lupa directory foldernya jangan lupa di ini ya, dibuatkan. Oke, ini oke. Oke. Hmm. Nah, kita lihat, kita taruh di folder 2021 kosong ya. Nah, ini juga kosong, current foldernya kosong, supaya lebih ini ya, lebih mudah mengeceknya ya. Ini kosong, kosong. Oke, kita mulai pertama yaitu membuat function segitiga siku-siku. Oke. Apa yang pertama yaitu membuat function ya, function. Ketik function dia akan berwarna biru, kemudian argumen outputnya apa saja, sisi miring, kemudian koma luas, kemudian keliling ya, keliling. Oke. Kemudian nama fungsinya kita buat segitiga siku ya, segitiga siku. Kemudian argumen inputnya apa saja, alas dan tinggi ya. Oke.
tutup kurung. Oke, kemudian apa saja rumusnya? Langsung saja. Algoritma kedua yaitu pertama menyusun function, dan dua menyusun rumusnya ya. Yang kedua apa saja? Sisi miring sama dengan akar square root ya, square root dalam kurung alas pangkat 2 ditambah tinggi pangkat 2. Nah, ini dipisahkan, ini otomatis kalau square root ini ya. Pisahkan. Kemudian luas segitiga siku adalah apa, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Dipisah sudah cukup ya, antara pembagian dan perkalian sama ya prioritasnya. Kemudian apalagi keliling ya, keliling sama dengan alas tambah tinggi tambah sisi miring ya, sisi miring. Oke. Oh iya, jangan lupa n untuk ini ya. Nah, oke, jadi ini function membentuk n ya, function dan n ya, harus harus sama ya. Oke, ini sudah. Bagaimana kita menulis ke ini ya, ke ke command window ya? Bagaimana menulis ke command window? Ya pakai perintah display ataupun fprintf ya, mungkin lebih enak fprintf saja ya. Fprintf apa saja, fprintf. Nah, kita si keterangan saja. Persen menulis ke command, menulis di command window. Ya, command window, Windows ya, biar fprintf. Kemudian apa yang akan ditulis? Oke, jika alas segitiga, segitiga siku sama dengan, nah di sini kita pakai apa? Di sini kalau untuk printf kita lihat di ini sudah disinggung Pak, yakni ya formatnya printf yaitu format variabel. Kalau mau baca fit format variabel ya. Kemudian ininya deskripsinya kita pakai yang decimal format saja ya, kita nggak tahu. Kalau E kan formatnya umum ya. Oke, F saja. Oke, oke. Oke, kita coba. Ininya berapa persen? Berapa digit? 5 ya, 5 digit. Titik desimal belakangnya 2 saja. Misalnya. Kemudian pilih F ya, F. Kemudian syarat dari ini adalah nah ini ya, menggunakan backslash n, maksudnya pindah ke line baru ya, maksudnya sini ya. Nah ini di atas ini, nah ini pindah ya, backslash n, start new line ya. Mungkin sudah diajarkan oleh Pak Yani ya, backslash n. Jangan lupa tanda petiknya. Kemudian yang akan ditulis apa? Alas. Oke, tutup kurung. Alas. Oke. Gimana? Terus kita copy saja ya. Kita copy. Nah, untuk tinggi ya. Oke. Tinggi. Nah, ini ya, dia langsung kalau sama ininya langsung terdetek ya, tinggi ya. Kalau tadi alas, nah alas ya. Udah benar berarti. Dan untuk
output yang akan kita tampilkan kita copy boleh boleh ya. Oke, sini jika maka di sini outputnya 2 maka sisi miring segitiga siku, sisi miring segitiga siku adalah di sini kita ketik sisi miring ya, sisi miring. Nah ini ya sisi miring. Kemudian untuk luas dan ini sama, kita copy saja luas dan keliling ya. Oke, kita oh ini n-nya tercopy lagi ya. Oke, n-nya cukup satu saja. Oke, sisi ini yang kita ganti eh, ini luas ya. Luas. Dan ini juga kita keliling. Nah, ini luas. Ini adalah keliling. Oke, supaya rapi kita ambil yang paling jauh ya. Dan ini juga. Oke. Nah ya, kita save dulu nanti kalau salah kita cek lagi. Ini save. Nah, ini enaknya kalau function ini langsung di ini ya, nama filenya nggak perlu kita ketik, langsung sama dengan di ini yang ini ya, yang segitiga siku ini ya. Jadi otomatis kita ini langsung ya, kalau program biasa, mfile biasa, harus kita ketik dulu ya, ini di 2021. Nah ini ya, di sini current folder ada. Oke, kita manggilnya juga nggak bisa segitiga siku ya. Segitiga tidak, dia tidak jalan. Nah ini kan, not enough input argumen ya. Dan artinya tidak mencukupi ya input argumennya. Cara manggilnya ini tadi. Nah, kita ini argumen output nama filenya dan argumen input kita panggil. Nah, tinggal nilai argumen inputnya kita isi langsung. Di sini berapa? Misalnya kita ambil. Nah, ini ya, misalnya sisi alas 3, sisi tegak 4 kita coba ya. Di sini kita ganti alasnya 3, tingginya 4. Gimana kita? Ada keluar enggak? Nah, ini ya. Wah, ini kita lupa CLC pasang di sini ya. Kalau CLC, kalau function harus di bawah function karena kalau di atas function tidak bekerja ya CLC. Save, kita ulangi. Oke, ini dua. Ini kok dua ya? Tadi tiga ya? Sorry. Salah ya tiga. Ini tiga, ini empat. Otomatis sisi miringnya adalah 5. Oke. Nah ini ya. Nah ini ya. Jika kalau segitiga siku 3, tinggi segitiga siku segi 4, maka sisi miring segitiga adalah 5. Benar ya? Dan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 3 kali 4, 12 bagi 2, 6 ya benar ya. Dan keliling segitiga siku yaitu 3 tambah 4 tambah 5, jadi 7 tambah 5, 12 benar ya. Ini ya. Oke. Jadi program kita sudah benar. Tinggal mau menambah misalnya dalam satuan ya tinggal tambahkan saja ya. Ini dalam satuan meter misalnya. Ini dalam satuan meter. Kemudian untuk luas segitiga meter meter pangkat 2 ya. Dan untuk keliling meter. Oke, ini tinggal ini saja coba kita save. Kita panggil pakai arah panah ke atas. Ini ya, oke. Kita cek. Nah, ini ya. Nah, ini juga. Oke. 3 ini. Dan mau kita tambah eh, judul boleh ya. Judul. Ya, program. Kita app print app. Judulnya apa? Kita lihat program function segitiga siku, segitiga siku-siku.
siku-siku. Oke, ya. Ini pakai backslash n. Oke ya. Oke, kita save. Kita coba lagi. Oke, enter. Nah, ini sudah ada program function atau fungsi segitiga ya. Oke, kita ya fungsi segitiga. Ulangi. Nah, ya, program fungsi segitiga siku-siku. Nah, sekarang kalau sudah komen window, bagaimana kita tulis di Notepad ya? Karena kita pengen tampil di komen window, juga pengen tampil di Notepad. Oke ya, tinggal kita ketik saja ya di sini ya. Kita kasih keterangan menulis di Notepad ya, Notepad. Oke, apa saja syaratnya? Di sini kita lihat di persyaratan menulis di apa saja? Di ini ya pakai ini ya, pakai fit open ya, kemudian fit format dan permission, file name permission. Oke, langkah pertama adalah membuat satu ya biar mudah, yaitu satu membuat filenya dulu ya, membuat nama file. Oke, apa saja nama file itu tadi ya, misalnya kita nama file, misalnya nama filenya kita ketik adalah output ya, output segitiga siku ya, segitiga siku. Nah, jangan lupa karena notepad itu txt, kita ketik ekstensinya txt ya, txt ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita membuat nama file, kita adalah membukanya ya, sesuai dengan langkah kedua yaitu membuka dan menulis ya, membuka file ya, membuka filenya ya. File apa itu tadi? Di sini kita sudah dijelaskan ya. Caranya ya pakai misalnya pakai fit open ya. File name permissionnya ya. Oke. Kita ketik sini nama ininya ya. Fit sama f open. Di sini ini sudah ada bantu dari MATLAB-nya, ini file name permission ya. File name-nya ada nah ini ya, nama file ini. Nama file ini, kemudian permission-nya apa? Kita lihat di sini permission. Nah, ini permission-nya. Kalau untuk baca pakai R, kalau menulis saja write W. Nah, sedangkan kita ini adalah menulis ke teks. Jadi pilih yang WT ya, karena teks. Kalau kita hanya membaca, pilih RT. Di sini write plain text file ya. Jadi kita pilih ininya permissionnya adalah WT. Kita ketik jangan lupa ya WT ya. Oke. Oke. Kalau sudah tahap 2 sudah, kemudian kita menulis ke notepad-nya ya, menulis ke notepad-nya bagaimana? Langkah ketiga persen lagi biar dipaham, itu menulis ke notepad, menulis ke notepad ya. Bagaimana caranya? Ya tadi ya, di situ dijelaskan juga kalau sudah fit open, ya tinggal ini ya, print data to file, itu print fit format variable. Nah, ini bersama dengan yang di command window, karena command window print namanya formatnya dan juga ininya variabelnya. Nah, tinggal ditambah fitnya saja untuk membuka filenya. Maka
Untuk memudahkan ya tinggal kita pinjam saja yang di sini ya. Pinjam saja yang di comment window, kita copy ke sini ya. Nah, tinggal kita menambahkan depannya saja yaitu fit koma ya. Oke, biar mudah ya kita copy paste saja ya. Enggak apa-apa copy paste. Mas ketik. Oke. Oke, kalau sudah tinggal di save. Kita ulangi manggilnya. Command window 34. Nah, di sini keluar di current folder ada output segitiga siku ya. Kita cek di ininya. Ini output segitiga siku ya. Jamnya adalah 7.28. Sekarang jam 7.29. Oke. Jadi semenit yang lalu dicetak ya. Kita cek hasilnya. Sama nggak dengan yang di command window. Kita cek. Nih, wah sama ya. Jika segitiganya 3, tingginya 4, maka sisi miring yang 5, luas segitiga 6, keliling 12. Oke. Ya, kita cek lagi kalau kita ganti ya. Kita ganti angkanya misalnya ya. Oke, ini kita ganti misalnya alasnya 10, tingginya 15, maka kita enterkan. Nah, di sini berubah enggak? Di sini ya. Kita juga cek juga di outputnya. Apakah berubah juga? Segitiga siku yang terbaru 729 di sini 729 ya. Tadi kan 728 otomatis ditimpa ya dengan data yang baru. Kita cek sama enggak dengan di comment window. Ya, jika alas segitiga 10, tingginya 15, maka sisi miringnya adalah 18,03, luas segitiganya 75 dan kelilingnya adalah 43,03. Sama ya, jadi gampang ya. Di sini mudah membuat ini. Kita lihat sudah 32 ya. Oke, untuk memudahkan eh, saya mengupload dan Anda mendownload video. Jadi video untuk kuliah ke-11 ini saya pecah saja menjadi 2 atau 3 ya. Ini sudah lebih dari 32. Nanti kita lanjutkan ke video yang berikutnya, video kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita lanjutkan video untuk kuliah ke-11 ini ke video kedua. Tadi kita sudah mencoba membuat uh, M-file dan juga function segitiga siku ya. Terus kita lanjutkan ke materinya, ke PowerPoint. Apa saja yang sudah. Oh ini sudah ya, ini sudah tadi hasilnya. Nah kemudian untuk latihan kedua yaitu membuat fungsi persamaan kuadrat dan akar-akarnya ya. Tahu rumusnya, rumus ABC ya. X1 akar-akarnya, jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama 0, maka akar persamaannya yaitu x1, x2 yaitu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a ya. Oke, kita coba langsung ke MATLAB saja. Latihan ini di editor kita tambah new script ya. Nah, ini kita misalnya membuat ini saja dulu, membuat program akar dulu. Persen program akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, kalau ini sebelum masuk ke fungsi kita buat dulu program biasanya dulu. Apa saja di sini yang diketahui? Ya, ya, A, B, C dan C ya. Jadi A sama dengan input masukkan nilai A ya. A. Oke. Ini ya. Kemudian copy ya untuk B dan C-nya.
Oke, ini untuk B-nya kita ganti. Kemudian ini C-nya kita ganti. Ini juga kita ganti. Ini kita ganti. Nah, kemudian sudah inputnya kita masukkan, kita hitung rumusnya. Rumusnya yaitu X1 dan X2 ya. X1 apa rumusnya? Jadi kita lihat adalah min B plus minus ya. Kalau X1 jadi plus, yang X2 jadi minus ya. Oke, min B plus ya, apa rumusnya? B ke akar B kuadrat min PAC. Jadi square root ya, square root eh, B kuadrat min 4 kali A kali C ya. Oke. Ini punya square root, kemudian dibagi ini 2 kali A. Punya ini kita kelompokkan saja dulu. Ini punya bilang dan punya penyebut ya. Ini. Oke, sudah dapat. Kemudian untuk X2-nya tinggal ganti saja. X2 ini jadi minus ya, jadi minus, jadi minus. Ini sudah. Sekarang apa yang mau kita tampilkan di command window ya, tinggal kita copy saja ya, boleh ya. Dari yang fungsi segitiga tadi ya, terus di command window kita pinjam satu dulu. Oke. Lalu program akar-akar persamaan ya. Oke, kita copy saja, kita ganti di sini. Oke, bersama pada jika nilai A sama dengan oke, di sini kita edit. Nah, ini ya. Di sini A. Oke, kemudian untuk yang B, berikutnya untuk yang B, begitu B. Itu juga untuk yang C. Nah, untuk yang akar-akarnya bisa kita copy juga, cuma kita ganti. Maka nilai X1 ke nilai akar ya, X1 ya. Itu kita ganti jadi X1. Oh, ini enggak perlu ya. X1, kemudian untuk X2 kita tinggal copy saja. Oke, ini sudah kita save. Nah, ini kalau biasa kita masih memasukkan judul ini ya, judulnya ini sih untitled ya. Kalau function tadi atau fungsi tadi, dia otomatis dibuatkan oleh program. Nah, di sini kita harus buat sendiri, karena punya persamaan biasa. Eh, Judulnya tadi apa? Pengennya ini ya, eh, rumus ABC ya, ABC, rumus ABC. Ini di foldernya sama. Nah, ini rumus ABC ya. Oke. Dan oh iya, jangan lupa ininya ya, CLC-nya supaya bersih setiap kali buka program. Oke, kita panggil dulu. Oke, kita ketik rumus ABC, rumus ABC. Nah, ini masukkan nilai A-nya, misalnya nilai A-nya min min 3, B-nya
5, C-nya misalnya min 2. Maka program akar persamaan kuadrat nilainya adalah ini ya. Jika nilai A min 3, maka nilai B5, nilai C min 2, maka akarnya X1 X2 adalah seperti ini. Nah, sekarang kita bagaimana mencetak juga ke ini ya, ke notepad ya. Tinggal kita caranya hampir sama dengan yang tadi. Tinggal kita copy saja. Ini ya. Di mana di sini ya, paling bawah ya. Paling bawah. Nah, di sini jangan lupa mengganti nama file notepad-nya ya. Di situ output segitiga. Ini output rumus ABC ya. Rumus ABC. Output rumus ABC. Output rumus ABC. ABC. Oke, ini sama. Kita ini sama saja. Kemudian ininya ininya tinggal copy dari sini saja apa yang mau dicetak. Tinggal ditambah fitnya saja ya. Fit, koma. Kita kopikan. Kita kopikan di sini. Oke, kalau sudah kita ulangi, panggil rumus ABC. Nah, masukkan nilai A misalnya 2, B-nya 3, C-nya 1 misalnya. Nah, program akar persamaannya ini ya. Nah ini sudah ada ya output rumus ABC, kita cek di ini di 2021 output rumus ABC ini jam 7.57, sekarang jam 7.58, ini baru 1 menit yang lalu tercetak. Nah ini ya, kita cek saja dengan yang ini. Nah ini ya, program akar-akar persamaan kuadrat ya, 2, 3, C-nya 1, maka akar X1-nya min setengah, akar X2-nya min 1 ya. Sangat gampang ya. Nah sekarang bagaimana kalau rumus biasanya sudah bisa, bagaimana kita mengubah ke function ya. Jadi mengubah ke function gampang, tinggal tambahkan function saja di atasnya ya. Function ya. Kemudian argumen outputnya apa? X1, X2 ya. Kemudian nama file itunya apa? Rumus ABC ya. Ini ya, rumus ABC 2 ya, karena kita bedakan dengan atau sama ya, dosa di ini ya, langsung ya rumus ABC. Kemudian inputnya apa? Inputnya adalah A, B, dan C. Ini ya. Nah, karena sudah pakai ini, jadi inputnya tidak usah digunakan lagi ya, dihapus saja ya. Oke. Ini hapus. Oke, kemudian jangan lupa n-nya ya. Ada function, ada n. Hanya function n. Langsung membentuk ya. Isi ABC. Oke, dapat sudah. Oke, sekarang kita panggil. Cara panggilnya seperti yang tadi ya, segitiga siku tadi. Karena kalau kita panggil biasa, dia tidak mau lagi ya. Oke, rumus ABC bisa kita panggil. Nah, pasti inputnya argumennya tidak cukup ya. Nah, lain kalau kita copy cara manggil function ya. Ini ABC-nya kita langsung masukkan, misalnya A-nya min 3, B-nya itu 4, C-nya 2. Oke, kita ini langsung ya. Nah, program akar-akar persamaan kuadrat, nilai A-nya 3, B-nya 4, C-nya 2, maka akar-akar persamaannya X1-nya adalah min 0,39 dan X2-nya 1,72. Kita cek juga dengan notepad-nya apakah sama. Di sini
Yang lama ditimpanya itu ya, ini jam 8, sekarang jam 8 ini yang terbaru ya. Timpa yang baru kita cek. Tadi kan 231 ya, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 1. Sekarang dia berubah menyesuaikan dengan yang baru ya. Min 3, B-nya 4, C-nya 2, X1-nya min 0,39, X2-nya 1,72. Oke, ini ya. Oke, sama ya. Sangat mudah ya. Oke. Ini sudah dua, kita lanjutkan. Eh, membuat fungsi persamaan kuadrat sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan berikutnya membuat fungsi bangun ruang. Di sini ada 7 ya, 7 balok, kubus, prisma, limas, bola, kerucut, tabung. Nah, ini untuk membuat eh, M-file-nya saya jadikan tugas saja untuk kalian ya, untuk supaya kalian belajar juga latihan. Jadi kalian membuat M-file sebagai fungsi untuk balok, kubus, prisma, limas, bola, kerucut, dan tabung. Nah, nanti saya posting di e-learning tugasnya dan waktunya di situ. Jadi ini adalah menjadi tugas pertama kalian ya. Dan waktunya disamakan dengan kelas-kelas masing-masing. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu latihan membuat fungsi konversi suhu ya. Konversi suhu ya. Di sini ketahui bahwa yang sering kita pakai adalah Celsius yang di Indonesia ya. Nah, sekarang kita dipelajari di pelajaran fisika ya, untuk kimia di situ bahwa di dunia ini yang umumnya dipakai itu 4 ya, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Oke, sekarang kalau kita buat maka eh, ini saja ya. Misalnya kita ketahui Celsius maka kita ubahnya ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Oke, kita lanjut saja. Oh, ini sudah kuliah ke-12 jadi ini latihan ketiga ya, dan terakhir di pertemuan kali ini. Kita langsung saja ke MATLAB, kita tambah untitled 3 yaitu mengenai ini ya, konversi suhu ya. Di sini seperti yang tadi analisis kita pakai biasa ya. Kemudian input ya, input akan dicari yang cari itu satu ya, sorry, input yang diketahui itu satu yaitu Celsius, dan output yang akan cari ada tiga yaitu Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin ya. Kita ketik bahwa empat suhu yang ada ya. Jadi kita ketik C sama dengan input ya, masukkan suhu Celsius ya, nilai suhu Celsius, suhu Celsius, Celsius. Oke. Oke ya, pertama ya. Kemudian inputnya cuma satu, ini kita menghitung apa yang dicari ya. Reaumur kita ketik R saja, singkat R saja. Kita lihat di sini Reaumur 45 C. Kita buat rumusnya 45 kali C ya. Oke. Kemudian untuk Fahrenheit kita singkat F, rumusnya 95 C plus 32 ya. 95 C plus 32 ya. Oke. Kemudian yang terakhir itu Kelvin, yaitu apa rumusnya? Adalah C atau Celsius tambah 273 ya. Celsius tambah 273. Oke. Oke. Nah, kemudian apa yang ini rumus sudah, input sudah, rumus output sudah. Nah, tinggal kita langkah ketiga yaitu menulis command window ya. Oke, kita ini bisa kita pinjam ya dari uh, M-file sebelumnya, menulis di command window. Kita ganti saja judulnya program konversi suhu ya. Konversi suhu.
Kemudian ini jika nilai C ya di sini. C-nya, nah di sini misalnya kita buat derajat, nah ini C. Oke, kemudian kita copy berikutnya, maka nilai ya, maka suhu ini suhu ya, suhu suhu Celsiusnya, maka ini suhu suhu Celsius, ini suhu Reaumur ya, Reaumur R. Kemudian kita copy untuk Fahrenheit dan Kelvin. Nah, ini suhu Fahrenheit, Fahrenheit, Fahrenheit. Ini ketiga kita F, ini Kelvin. Oke, ini kita ketik K. Ini kita ambil yang sejajar, yang paling jauh. Oke, ini kita coba. Sip. Title-nya konversi suhu ya, konversi suhu. Oke, ini konversi suhu sudah. Oh ini apa? Oke, kalau sudah kita panggil di command window, judulnya konversi suhu ya, konversi suhu. Nah, masukkan Celsiusnya. Celsiusnya misalnya 15. Nah, ini program konversi suhunya, jika suhu Celsius 15, maka suhu Reaumurnya 12 ya. Jadi rumusnya apa? 4/5 Celsius benar. Suhu Fahrenheitnya yaitu 95 C plus 32 benar 59. Suhu Kelvinnya yaitu C plus 273 ya, 15 sampai 273 ya, 278 ya. Oke. Oke. Nah, ini kalau secara vertikal kita mau gimana juga kalau kita mau ketik juga di command window secara horizontal ya. Bisa juga ya. Juga kita ini caranya. Oh ya, ini dulu tapi ya kita eh, buat tabel app print app. Mungkin tergantung kalian ya mau buat garis tabelnya gimana. Misalnya kita pakai eh, ini ya. Nah, gini. Oke. Ini juga kita tengahkan. Oke. Copy lagi untuk di bawahnya. Di bawahnya. Di bawahnya. Oke. Sudah. Kita susun sekarang berikutnya yaitu secara horizontal ya. Nah, apa saja? Oh ya, Celsius, kemudian Reaumur, kemudian Fahrenheit, juga Kelvin. Ini kayaknya terlalu ini kita panjangkan dikit. Ini bangunnya ditengahkan dikit. Oke, atur saja sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, kalau sudah ini sudah
Kita copy lagi. Oke, sekarang kita cetak untuk ininya ya, print itu eh, apa saja. Wah, seperti cara itu cara di atas coba persen 52 F, ya, tinggal copy saja. Nah, ini kita spasikan saja. Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, di sini ya. Kemudian yang akan kita cetak yaitu pertama Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya. Oke. Nah, kemudian ini kita tutup lagi pakai tabelnya. Oke. Nah, sip. Sekarang kita coba tes panggil lagi konversi suhu. Suhunya misalnya 20 derajat. Nah, ini ya. Kemudian Celsius itu 20. Konversi suhunya adalah ini kalau dia vertikal, ini kita susun sebagai horizontal sama enggak? 20, 16, 68, 3. Ini ya. Nah, ini ya. Gampang ya. Nah, sekarang bagaimana mati lampu pula ya. Bagaimana sekarang kita membuat tabel ya, tabel eh, misalnya kita ada peningkatan dari tabel. Misalnya suhu awalnya Celsiusnya adalah 5, terus nambah-nambah sampai batasan akhirnya berapa. Perlu kita ini ya, perlu kita eh, buat juga ya. Nah, sini yang lebih enak yang mana? Kayaknya yang horizontal lebih bagus ya, karena lebih enak. Makanya ini kita hapus saja, hapus saja. Oke, kita pilih yang disusun secara horizontal. Nah, kemudian sekarang kita misal kita inputnya suhu awal, kemudian suhu akhir dan incrementnya kita tambah ya. Jadi ini kita tambah, tambah. Nah ini untuk ini increment, nilai increment suhunya. Oke, increment suhu. Oke. Dan nilai awal suhu awal, suhu awal, suhu akhir. Oke. Suhu namanya suhu Celsius. Celsius. Oke. Oke, kalau sudah ini command window. Pakai apa kalau perulangan for n dan while n ya. Oke, untuk itu kita coba eh, menggunakan while n ya. Jadi di sini ini kita pisah ya command window pengulangannya. Kemudian di sini ya di judul sudah dikonversi ya. Di sini kita mencoba perulangan jadi kita ketiknya di sini ya. Oke. Sini ini while-nya while misalnya di sini apa tadi? Awalnya C, akhirnya D, incrementnya ini jadi while-nya C harus lebih kecil.
harus lebih kecil dari D ya. Oke, ininya kita kita ini ya, kita pindahkan ke bawah karena yang akan diulang itu eh, setelah kop tabel ya di sini ya. Oke, oke di sini kemudian oke C sama D maka ini harusnya oke ini untuk pengulangan. Hmm, kita lihat sudah 27 kita selesaikan saja satu ini. Untuk memudahkannya ini kita pengulangan harus kita tambah di sini misalnya eh, Celsius itu adalah masih untuk memudahkannya. Kemudian di sini Celsius, kemudian di sini rumusnya ini juga ganti Celsius. Nah, ini juga Celsius. Nah, ini juga Celsius. Ini Celsius. 7 ya. Nah, kemudian untuk penambahnya kita ketik juga yaitu kita balik sekarang C sama Celsius lagi. Sedangkan ini titik koma jangan lupa. Oke, kemudian untuk incrementnya jangan lupa Celsius sama dengan Celsius yang lama ditimpa dengan yang increment ya, increment ke atas. Oke. Jadi ini menulis komen manager dua kali yaitu pada untuk kop tabel kemudian untuk yang isinya Windows ya. Oke. MCF. Oke. Oke, kalau sudah kita oh ya ini kita save kita jalankan ya. Coba konversi suhu. Agak bisa kita lihat ini ada kesalahan di kolom 12. While Celsius sama dengan D. Oke. Kenapa itu? Pernyataannya, statementnya ada yang ls. Oh, harus ada n ya. Ada while harus ada n ya. Oke. Ini harus ada n. Oke. Nah, ini membentuk kita kelupaan tadi. Kita panggil lagi. Eh, bisa kan? Misalnya suhu awal kita berapa? Misalnya suhu awal 10. Suhu akhir kita misalnya 100 derajat. Maka increment suhu Celsiusnya misalnya per 20 derajat. Maka nah ini ya sudah bisa. Celsius Reaumur Fahrenheit Kelvin ya. Nah, ini. Oke ya. Ini misalnya 10 maka Reaumurnya 8, Fahrenheitnya 50, Kelvinnya 283 seterusnya karena incrementnya per 20 ya 10, 30, 50, 70, 90 ya. Begitu juga kalau kita mau ganti konversi suhunya misalnya awalnya 10, akhirnya 100, incrementnya per 10 ya, per 10 derajat Celcius. Nah ini ya, nah ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ini kok sampai 90, sedangkan kita akhirnya adalah 100 ya. Nah, jadi apa yang kita harus setting? Oh, di sini di while-nya Celsiusnya lebih kecil dari D. Jadi eh, harus di bawah D ya. Misalnya kita ganti jadi sama dengan, jadi maksimumnya D bisa ditulis di sini. Kita coba. Kalau di sini 90, kita ini kita while pas while-nya kita ganti boundary condition-nya lebih kecil sama dengan D. Mudah-mudahan ini jadi 100 maksimumnya. Kita coba. Coba konversi suhu. 10 ininya 100 ininya 10. Nah, benar ya 100 ya. Karena di sini settingannya Celsius lebih kecil atau sama dengan D. Jadi dia syaratnya harus lebih kecil atau maksimum sama dengan D. Nah, misalnya kita 20 derajat incrementnya sama nggak?
Oh ya 90. Benar ya tetap 90 karena kalau dia tambah 20 derajat dia harus 110. Sedangkan di sini syarat batasnya atau boundary conditionnya adalah lebih kecil atau sama dengan D. Nah, tadi karena incrementnya 10 pas 100. Kalau incrementnya 20 tidak pas 100 maka diambil yang paling bawah daripada eh, akhirnya yaitu 100, akhirnya 100 maka maksimumnya 90, tidak bisa 110. Oke. Ini sudah benar ya. Tinggal kita cetak eh, ke Notepad dengan cara yang sama ya, gampang ya. Dan juga kita ke function ya. Oke, mungkin ini sudah 32 juga. Sudah cukup di sini. Saya akhiri video kedua kali ini. Semoga bisa dimengerti dan juga dipraktekkan ya di MATLAB langsung. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq